Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Siswa kelas 12 MIPA 4, kita dapat jumpa lagi di siang hari ini walaupun di luar jam PJJ, tapi tidak ada masalah ya. Jadi kalau tampilannya kecil, tampilannya kecil akan seperti ini tampilannya. Jadi di sini nama akun, neraca saldo. Neraca saldo itu tugas yang minggu lalu. Kemudian AJP, NSD, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Ayat jurnal penyesuaian itu berarti memindahkan akun-akun yang ada di penyesuaian. Ya, ini angka yang ada di neraca saldo ini adalah angka yang kemarin kita presentasikan. Jadi kas, debit, dan seterusnya. Kalau kalian memasukkannya tepat, maka jumlahnya sama. Ya, jumlah antara debit dan kredit. Ya, sekarang akan saya simulasikan bagaimana memindah ke AJP. Pertama, saya review yang tugas jurnal penyesuaian dulu. Saya tulis yang nomor 7 kemarin. Nomor 7 itu ada bunga terhutang. Ya, ini kalau tulisannya kurang jelas saya besarkan. Ya, bunga terhutang itu kemarin 2 bulan. 2 bulan 1% setiap bulannya. Berarti menghitungnya adalah 2 bulan dikali 1% dikali utangnya adalah 10 juta. Ya, sama dengan 200.000. Ya, begitu ya. Ini saya besarkan ya. Ya, jumlahnya 200.000. Saya tulis lengkap saja 200.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya bunyinya adalah beban bunga sama utang bunga. Jumlahnya beban bunga debit 200.000, kreditnya 200.000. Ya, itu yang nomor 7 yang kemarin sudah saya presentasikan di papan tulis. Ya, ini adalah jurnal penyesuaiannya. Sekarang saya kembali lagi ke sini. Ya, dari kertas kerja ini kita akan masuk ke AJP. Ya, ke AJP. Ya, perhatikan ini sudah saya besarkan. Di sini ada akun kas sampai dengan akun beban bunga. Kalau jumlahnya akan sama. Ya, jumlahnya akan sama. Nah, sekarang bagaimana memasukkan AJP? Memasukkan AJP itu maka kita akan memindahkan yang ada di sini pindah ke sini. Caranya pertama adalah kita akan menuliskan akun-akun yang ada di sini yang belum ada di sini. Di nama akun ini. Misalnya ini yang nomor 7. Beban bunga, utang bunga. Kita cermati, di sini hanya ada beban bunga. Berarti kita tulis di bawahnya utang bunga. Itu berarti akun baru. Dikerti boleh? Utang bunga. Ya, supaya tahu ini sudah dicatat, kita beri warna. Ya, utang bunga. Gitu ya, utang bunga kita tulis. Berikutnya, beban perlengkapan bengkel.
Kita lihat di sini. Di sini belum ada beban perlengkapan bengkel. Ya, adanya perlengkapan bengkel. Ini di sini. Berarti kita tulis lagi di sini beban perlengkapan bengkel. Ya, beban perlengkapan bengkel. Berarti ini sudah kita kasih warna. Perlengkapan bengkel nggak perlu kita tulis karena sudah ada. Ya, karena sudah ada di neraca saldo. Ya, berikutnya yang belum ada lagi beban perlengkapan kantor. Nah, beban perlengkapan kantor belum ada, kita tulis di sini beban perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor. Ya, seperti itu. Kemudian yang ada di sini kita kasih warna, berarti sudah dipindah. Berikutnya, beban penyusutan peralatan bengkel sampai beban penyusutan peralatan gedung sama akumulasi. Kalau yang akumulasi sudah ada di sini di atas. Akumulasi penyusutan peralatan dan gedung sudah ada. Berarti yang kita pindah beban penyusutan peralatan bengkel. Kita pindah ke sini. Kemudian ini beban penyusutan peralatan kantor. Kita pindah juga. Nah, yang berikutnya beban penyusutan gedung. Sama, kita pindah juga ke sini. Nah, yang ada di sini kita kasih warna. Beban penyusutan gedung, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan peralatan bengkel. Ya, berarti kalian cermati tambahan akun yang ada di bawahnya sini, beban bunga bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 akun baru. AJP ini itu adalah memindahkan angka-angka yang ada di sini. Ya, saya kasih contoh di sini misalnya beban bunga debit 200.000. Kita pindah ke sini yang ada tulisannya beban bunga, tapi di kolom AJP. Nah, pindah ke sini karena ini saya dalam ribuan sehingga saya nulisnya cukup 200. Saya beri warna supaya ini berarti artinya sudah pindah dari sini. Nah ini udah pindah ke kertas kerja. Yang satu, utang bunga kredit. Pindah ke sini juga utang bunga. Ini ada utang bunga kredit. Nah, pindahnya kredit. Sama angkanya 200.000. Nah, kita kasih warna supaya sama. Ini udah dipindah. Nah, sekarang yang nomor 1, beban perlengkapan bengkel sama 1.400.000 ke sini. Beban perlengkapan bengkel debit. Kalian kalau menulis yang konsisten ya, kalau misalnya dalam ribuan seperti yang saya contohkan 1.400 itu artinya 1.400.000, harus semuanya seperti itu. Jangan misalnya ini beban perlengkapan bengkel 1.400.000, nulisnya utang bunga, nulisnya 200. Nanti saatnya dijumlah nggak sama. Jadi harus satuannya ditulis di sini. Ini artinya saya nulisnya disingkat. Ya, kayak gitu. Ini beban perlengkapan bengkel 1.400.000, kreditnya adalah, nah di sini ini debit, kreditnya perlengkapan bengkel 1.400.000. Perlengkapan bengkel di mana? Di atas. Kredit 1.400.000. Ya, ini ada sudah dipindah. Terus berikutnya pindah yang nomor 2. Ini sudah kasih warna berarti sudah pindah.
Beban perlengkapan kantor 700.000. Pindah ke sini. Ya, 700.000. Kita kasih warna karena sudah dipindah. Kreditnya perlengkapan kantor 700.000. Nah, silakan dicek sebelah kiri ada 3, sebelah kanan ada 3. Ya. Berikutnya adalah ini sudah dipindah. Ya, beban penyusutan peralatan bengkel 600. Berarti masuk ke sini juga beban penyusutan peralatan bengkel. Nah, 600 saya ganti 600. Ya, ini saya kasih warna juga. Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan bengkel kredit 600. Ya. Sama yang penyusutan lagi, penyusutan peralatan kantor 750.000. Ini udah pindah 750.000. Pindah ke sini 750.000. Kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor ke sini 750.000. Ya. Berikutnya adalah yang terakhir, gedung. Beban penyusutan gedung sama akumulasi penyusutan gedung 1.250.000. Ya. Debit beban penyusutan gedung, kreditnya akumulasi penyusutan gedung 1.250.000. Ya. Kalau sudah selesai kita cek. Yang ada di debit berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka. Yang di kredit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pas. Kalau sudah pas, kita cek jumlahnya. Apakah jumlahnya sama? Ya, kalian boleh jumlah pakai kalkulator. Ya, kita jumlah dari atas. Nah, jumlahnya sekian. Nah, kita masukkan. Nah, jumlahnya sama. Kalau jumlah istirahat sambil mengerjakan yang ini NSD. Neraca saldo disesuaikan. Namanya neraca saldo disesuaikan. Apa yang disesuaikan? Berarti di sini dari supaya tampilannya kelihatan. Ya, dari neraca saldo AJP penyesuaian jadinya NSD. Jadi kalau neraca saldo ada nggak yang disesuaikan? Yang disesuaikan itu yang mana? Yang ada warna kuningnya. Itu artinya disesuaikan. Yang nggak ada berarti nggak ada penyesuaian. Kenapa nggak ada penyesuaian? Ya karena memang nggak salah, nggak perlu disesuaikan. Atau mungkin nggak ada data baru. Nah, tugasmu sekarang yang gampang, kalian memindahkan angka yang ada di neraca saldo yang tidak ada kuning-kuningnya akunnya. Saya kasih contoh misalnya kas. Kas pindahnya ke NSD debit. Kas debit pindah ke NSD debit. Kalau memindah yang di neraca saldo pindah ke NSD. Ya, sekarang saya akan pindah yang nggak ada kuning-kuningnya. Berarti kas, terus piutang. Pindah tok ya, jangan berubah tempat. Sewa dibayar di muka sama peralatan bengkel. Nah. Ya. Terus berikutnya peralatan kantor. Berikutnya gedung. Nah, terus yang nggak ada lagi
Kredit ini utang bank, utang usaha, modal, kita pindah juga. Ini letaknya di kredit berarti pindahnya kredit. Terus ada prive. Prive itu debit berarti debit. Pendapatan jasa, pendapatan bunga, kredit. Ya. Berikutnya beban gaji, beban telepon. Nah. Beban telepon ini udah. Nah, ini kan sudah yang ada, yang nggak ada kuningnya, nggak ada AJP-nya. Nah, sekarang bagaimana yang ada AJP-nya? Perhatikan. Perlengkapan bengkel di neraca saldo 2 juta. Saya kasih warna supaya kalian nggak bingung nanti. Ya, perlengkapan bengkel 2 juta. Debit, AJP, kredit 1.400.000. Debit dan kredit maka di NSD diselisihkan atau dikurangi. 2 juta dikurangi 1.400.000, 600.000 di debit. Saya beri warna. Ya, berbeda ya. Jadi kalau di sini debit, di sini kredit dikurangi. Sama yang kedua, perlengkapan kantor. Debit, AJP-nya kredit, maka saldonya atau NSD-nya debit. 550.000. Nah, itu kalau yang beda ya, debit dan kredit. Bagaimana yang sama? Yang sama itu kalau yang akumulasi. Di neraca saldo kredit, di AJP kredit. Maka kalau kredit dan kredit dijumlah. Letaknya di mana? Sama, tetap di kredit. 5.600.000. Ya, 5.600.000. Di kredit 5 juta ditambah kredit 600.000, kredit 5.600.000. Kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor. Kredit 2.100.000, kredit lagi 750.000, maka ini dijumlah. Kreditnya 2.850.000. Nah, pokoknya prinsipnya kalau sama dijumlah. Nah, terus di sini ada gedung. Akumulasi penyusutan gedung kredit. AJP kredit. Maka NSD kredit 10.250.000. Ya, seperti ini ya. Nah, ada lagi nggak yang kuning? Oh, masih ada ini yang di sini. Beban bunga. Beban bunga itu di neraca saldo debit. Kalau tadi kredit dan kredit dijumlah, ini sama. Di neraca saldo debit, AJP debit, maka NSD debit dijumlah. Jumlahnya jadinya 700.000. Itu kalau ada yang neraca saldo berubah AJP, NSD-nya berubah. Bagaimana dengan 6 akun yang bawah ini kan di sini nggak ada, di neraca saldo nggak ada. Maka kita copy paste saja. Tulis kembali ke NSD. Nah, tulis kembali kredit-kredit, debit-debit kayak gitu ya. Nah, sampai sini harusnya kalian sudah jelas. Membuktikan apa yang kita pindah dan apa yang kita hitung itu pas, buktinya kita jumlah. Kalau jumlahnya sama, berarti yang kita hitung pas. Nah, ternyata sama, berarti pas. Yang NSD. Jika akun di neraca saldo tidak ada AJP-nya, kalau di tayangan saya, berarti nggak ada kuning-kuningnya. Tulis kembali persis. Kas debit berarti NSD debit. Angkanya juga persis. Copy paste kalau bahasa komputernya. Ya. Lah, apa yang terjadi jika ada AJP yang ada warnanya ini? Di neraca saldo kita lihat. 1.
debit, neraca saldo AJP kredit, maka NSD-nya selisihnya atau dikurangi. Jadi kalau debit, kredit dikurangi. Ya. Sekarang kalau yang kredit. Nah, karena kredit berarti dijumlah, letaknya tetap di kredit. Nah, satu lagi ada yang debit, maka dijumlah juga tapi letakkan di debit. Akun-akun yang ada di bawah ini kan nggak ada neraca saldonya, maka kita tulis kembali. Mulai dari utang bunga sampai beban penyusutan gedung, tulis kembali di NSD, persis. Ini saya tulis pakai warna biru biar beda. Nah, kayak gini ya. Tulis kembali persis. Ya, itu ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke kolom laba rugi dan neraca. Kita tulis ya di sini. Yang gampang itu yang laba rugi. Yang masuk laba rugi 1 pendapatan. Yang kedua beban. Hanya 2 dong, pendapatan dan beban. Mari kita cek yang pendapatan mana. Nah, bentar. Ya, pendapatannya ini ada 2, pendapatan jasa, pendapatan bunga. Nah, kita copy dong karena mindah. Kita pindah ke laba rugi kredit karena di sini kredit. Nah, supaya berwarna, saya kasih warna. Ya, sekarang kita cari yang beban. Ya, ingat-ingat tadi pendapatan sudah ada 2. Sekarang kita cari yang beban. Beban gaji, beban telepon, beban bunga. Kita copy. Ya. Kasih warna yang sama dengan yang tadi. Ya, terus bawahnya ada nggak beban lagi? Oh, ada semuanya beban. Beban perlengkapan, beban penyusutan. Nah, kita pindahnya ke laba rugi debit. Ya, begitu ya. Jadi, yang ada di kolom laba rugi hanya kreditnya ada 2, debitnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 yang sebelah debit. Sisanya kemana? Mulai dari kas sampai dengan utang bunga masuk neraca semuanya. Sisanya, tapi yang dipindah dari NSD. Nah, kalau saya pakai komputer gampang, tinggal copy paste, jebret. Kamu nulis kembali. Nah, ya, tulis kembali, di copy ke neraca. Nah, terus mana lagi setelah ini ke ini utang bunga. Utang bunga itu kredit. Ya. Ini udah ya. Jadi yang ada di neraca sisanya. Supaya gampang, pokoknya yang ngapalin, kamu ngapalinnya adalah yang di laba rugi. Yang di laba rugi itu hanya pendapatan dan beban. Sisanya masuk neraca. Sisanya berapa ya sisanya pokoknya. Kalau akunya 100 ya sisanya masuk neraca semuanya. Sekarang cara ngeceknya pekerjaanmu benar apa enggak? Dijumlah. Kayak tadi dijumlah. Kalau sampai NSD udah benar, kalau di sini enggak benar berarti salah memasukkan. Sekarang kita cek jumlahnya. Nah, jumlahnya enggak sama? Iya. Laba rugi itu jumlahnya enggak sama karena di sini pendapatan atau jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debit. Artinya perusahaannya itu laba. Taunya laba berapa? Dihitung saja. Kita buat selisihnya. Selisihnya ngitungnya ditulisnya di sebelah debit. Sama dengan
jumlah kredit dikurangi jumlah debit. Nah, selisih neraca harus sama dengan selisih laba rugi. Kalau pekerjaanmu benar, berarti selisihnya sama. Kita buktikan. Kalau ini dibalik, jumlah debit dikurangi jumlah kredit. Ya, sama. Berarti sudah benar pekerjaan kita dari awal sampai akhir. Sampai sini dulu pembelajaran kita. Nanti yang kurang jelas boleh ditanyakan via WA boleh, atau di GCR juga boleh. Ya, ada salahnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.